Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba mempresentasikan mengenai suatu penyakit yang berkaitan dengan mutasi genetik. Penyakit yang akan saya presentasikan di sini adalah Paget disease. Topik yang akan saya bawakan adalah mengenai disorder, varian, frekuensi, defect, detection, dan treatment. Disorder. Paget disease merupakan suatu penyakit metabolisme tulang yang bersifat progresif yang menyebabkan terjadinya perubahan bentuk dan ukuran tulang serta menurunnya kekuatan tulang. Penyakit ini memiliki karakteristik yaitu meningkatnya aktivitas remodeling tulang di mana aktivitas resorpsi tulang meningkat dan aktivitas pembentukan tulang bersifat tidak teratur. Paget disease ditemukan pertama kali oleh Sir James Paget pada tahun 1876 sebagai osteoitis deformans setelah ditemukannya sinar X. Paget disease banyak terjadi pada laki-laki usia 50 tahun ke atas pada ras 1-2% ras Kaukasoid. Tulang aksial yang menjadi predileksi penyakit ini antara lain pelvis, femur, spina lumbal, tulang kepala, dan tibia. Penderita penyakit ini biasanya asimptomatik, tidak bergejala. Adapun gejala yang mungkin ditimbulkan adalah adanya rasa sakit pada tulang yang diikuti dengan perubahan bentuk dan ukuran tulang yang disebabkan karena proses remodeling tulang yang tidak teratur sehingga pada penderita Paget disease ini tulangnya akan mudah sekali patah. Faktor penyebab pada penyakit Paget disease ini antara lain adanya mutasi gen SQS-TM1, ZNF687, TNF-RSF11A, TNF-RSF11B, dan adanya faktor lingkungan yang mempengaruhi yaitu infeksi virus paramyxovirus, defisiensi vitamin D dan kalsium, rickets pada masa anak-anak, beban mekanik berlebih pada tulang, dan polutan. Untuk mempelajari bagaimana mutasi genetik dapat terjadi dan mempengaruhi kondisi dari Paget disease of bone ini, pertama-tama kita akan mempelajari bagaimana proses remodeling tulang itu terjadi. Proses remodeling tulang dipengaruhi oleh sel osteoklas dan sel osteoblast, di mana sel osteoklas akan berperan pada proses resorpsi tulang dan osteoblast akan berperan pada proses pembentukan tulang. Kedua aktivitas sel ini akan dipengaruhi oleh 3 molekul utama. Yang pertama adalah molekul rang yang dikode oleh gen TNF-SRF11A, rangkel yang dikode oleh gen TNF-SF11, dan molekul OPG yang dikode oleh gen TNF-SRF11B. Ikatan rang dengan rangkel akan memicu terjadinya proses osteoklastik atau proses resorpsi tulang. Sedangkan ikatan molekul rangkel pada osteoblast akan memicu terjadinya proses pembentukan tulang. Sedangkan ikatan rangkel terhadap OPG akan mempengaruhi ikatan rang terhadap rangkel, di mana molekul OPG merupakan molekul kompetitor dari rang. Jadi OPG akan berkompetisi dengan rang dalam berikatan dengan rangkel. Apabila banyak molekul rangkel yang berikatan dengan OPG, otomatis akan menghambat ikatan rang dengan rangkel dan akan menghambat proses resorpsi tulang. Gen selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu mengenai gen SQS-TM1, di mana gen ini akan mempengaruhi proses pembentukan protein P26, di mana protein ini berfungsi pada proses remodeling tulang yang memberikan persinyalan kimiawi pada proses pembentukan osteoklas. Pada proses pembentukan osteoklas, sel prekursor osteoklas akan berfusi menjadi satu sel osteoklas yang aktif. Nah,
bagaimana mutasi genetik ini dapat mempengaruhi atau dapat menyebabkan terjadinya prejudice of bone. Pertama-tama, mutasi yang terjadi bisa karena mutasi gen TNF SRF11A. Mutasi pada gen ini akan mempengaruhi terjadinya susunan molekul dari protein rang, di mana mutasi dari gen ini akan merubah persinyalan kimiawi yang dilakukan oleh rang, di mana tadinya rang apabila berikatan dengan rangkel dia akan memicu aktivitas osteoklas. Dengan adanya mutasi gen ini, maka sinyal kimiawi dari rang ini akan berubah, sehingga akan terjadi aktivitas osteoklas yang berlebih, sehingga akan meningkatkan proses resorpsi tulang. Mutasi gen berikutnya yaitu mutasi pada gen TNF SRF11B, di mana pada mutasi gen ini akan menyebabkan penurunan produksi protein OPG, di mana penurunan OPG ini otomatis akan mempengaruhi tidak adanya kompetitor dari molekul rang dalam berikatan dengan rangkel, sehingga akan semakin banyak molekul rangkel yang akan berikatan dengan rang, otomatis akan meningkatkan proses resorpsi tulang. Mutasi gen berikutnya yaitu mutasi pada gen SQSTM1, di mana mutasi pada gen ini akan menyebabkan perubahan pada molekul protein P26. Perubahan pada molekul protein ini juga akan berpengaruh pada perubahan signaling pathway dari proses pembentukan osteoklas, di mana pada proses pembentukan osteoklas ini akan mengalami peningkatan yang lebih cepat dan osteoklas akan diproduksi dengan lebih cepat, sehingga terbentuk osteoklas yang lebih banyak, sehingga menghasilkan resorpsi tulang yang lebih besar. Dari kesemua jenis mutasi gen ini biasanya diikuti juga dengan proses pembentukan tulang. Nah, pada prejudice of bone ini, proses pembentukan tulang dari osteoblast ini bersifat tidak teratur. Jadi susunan tulang yang dibentuk oleh osteoblast ini tidak beraturan, tidak tersusun rapi, sehingga jaringan kolagennya juga tidak tersusun rapi, sehingga menghasilkan tulang baru yang bersifat lebih rapuh. Varian dari prejudice of bone ini ada beberapa varian yang saya rangkum dari OMIM, yaitu prejudice of bone 6, 4, 3, 5, juvenile onset, and prejudice of bone 2, early onset, di mana gen yang berpengaruh berbeda-beda pada lokasi yang berbeda, dan kesemua tipe dari prejudice of bone ini bersifat autosomal dominan, dan hanya salah satunya yang bersifat autosomal resesif, yaitu tipe prejudice of bone 5, juvenile onset. Dari keseluruhan tipe, kelima tipe prejudice of bone ini semuanya memiliki karakteristik penyakit prejudice secara umum atau yang disebut classical prejudice, di mana tulangnya mengalami perubahan bentuk, mengalami pembesaran, rapuh, dan mudah patah. Sedangkan yang menjadi karakteristik dari masing-masing tipe ini antara lain pada prejudice of bone ini ditemukan adanya giant cell tumor. Sedangkan pada tipe prejudice of bone 4 ini merupakan karakteristik dari prejudice of bone yang secara umum, di mana terjadi bone pain, enlargement and deformity, fraktur, kemudian ada deafness, dan ada komplikasi neurologi. Pada tipe prejudice of bone 3 biasanya pada pasien ini dijumpai juga adanya frontotemporal demensia, miopati, dan neurodegenerasi. Pada tipe prejudice of bone 5
juvenile onset ini biasanya terjadi pada bayi dan pada anak-anak pada masa early childhood, di mana penderita dari penyakit ini biasanya bertubuh pendek. Kemudian pada tipe Paget disease of bone 2 ada early onset biasanya terjadi pada masa mid adulthood, di mana pada early onset Paget disease of bone ini terjadi deformitas tulang seperti bowing effect atau tulang yang melengkung, kemudian enlargement, juga ada perubahan dari rahang, kemudian biasanya gigi-gigi juga goyah, dan ada penurunan pendengaran. Frekuensi. Prevalensi tertinggi ditemukan di United Kingdom, di mana 1-2% populasi di atas usia 55 tahun menderita Paget disease. Prevalensi meningkat menjadi 8% selama 8 dekade terakhir. Migrasi warga Inggris pada awal abad ke-18 dan 20 ke Australia dan New Zealand meningkatkan prevalensi dari penyakit ini pada kedua negara tersebut. Penyakit ini jarang ditemukan di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Skandinavia. Dari segi jenis kelamin, penyakit ini banyak diderita oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Kemudian dari distribusi wilayahnya, paling banyak pada United Kingdom, diikuti oleh Spanyol, British, Australia, dan Asia. Dari sisi bagian tubuh yang terkena efeknya, paling banyak tampak pada area pelvis, diikuti femur, lumbar spine, skull, and tibia. Kemudian keseluruhan penderita Paget disease of bone ini bisa karena ada riwayat dari keluarganya yang mengalami juga atau menderita penyakit yang sama, namun ada juga yang tidak memiliki riwayat dalam keluarganya. Tapi sebagian besar, yaitu hampir 10-50% dari kasus itu melaporkan adanya riwayat pada keluarganya. Dan sebagian besar dari penderita Paget disease of bone ini biasanya dikarenakan karena adanya mutasi dari gen SQSTM1. Defect. Kecatatan yang ada pada penyakit Paget disease ini antara lain rasa sakit pada tulang, kemudian short stature, bone deformity, fracture, vertebral collapse, skull enlargement, deafness, joint enlargement, loosened teeth, kemudian coronary artery disease, and giant cell tumor, neurologic complication, swelling, and deformity of jaw. Ini merupakan beberapa contoh gambaran radiografis yang dapat kita jumpai pada penderita Paget disease of bone, di mana bone tulang mengalami deformitas, enlargement, and bowing effect. Jadi tulangnya melengkung karena pembebanan. Kemudian ini kondisi fraktur yang sering dijumpai pada penderita ini. Kemudian ada osteoartritis dari sendi. Kemudian ada cotton wool appearance dari tulang tengkorak, dan adanya trabecular pattern in lumbar spine. Detection untuk mengetahui adanya seseorang memiliki penyakit ini adalah pertama bisa dilakukan dari pemeriksaan darah, di mana serum ALP pada penderita Paget disease of bone ini meningkat atau lebih besar dari normal. Diketahui ALP ini merupakan biochemical marker dari bone turnover. Kemudian dari pemeriksaan radiograf didapatkan gambaran osteosklerotik, di mana area osteolitik pada trabecular pattern, ada penebalan kortikal dan ekspansi tulang. Pemeriksaan CT dan MRI
dapat digunakan untuk mendeteksi kecurigaan adanya sarcomatose degeneration. Kemudian pemeriksaan bone scan dapat memberikan gambaran pada area yang mengalami peningkatan vaskularisasi dan aktivitas osteoblastik. Walaupun tidak spesifik, scan tulang memiliki sensitivitas tinggi untuk mendeteksi lesi bahkan pada tahap awal penyakit ini belum terlihat dengan X-ray. Kemudian adalah dengan bone biopsi. Biopsi akan memberikan gambaran trabekula abnormal, garis sementasi yang tidak beraturan dengan gambaran mozaik yang khas, peningkatan vaskularisasi, dan peningkatan jumlah ukuran osteoklas untuk diferensial diagnosis tumor. Treatment pada penderita Paget disease of bone ini bisa dengan anti-resorptive treatment, di mana tujuannya adalah untuk menurunkan biochemical marker dari bone turnover atau menurunkan kadar dari ALP. Nah, menjadi drug first of choice-nya adalah biposponat, yaitu residronat 30 mg setiap hari selama 2 bulan. Kemudian bisa dengan pamidronat intravena. Kemudian untuk pasien dengan renal impairment bisa dengan kalsitonin secara subkutan. Kemudian analgesik yang secara umum diresepkan untuk penderita Paget disease of bone ini adalah analgesik dan opiats, gabapentin serta amitriptilin. Selain obat-obatan, penderita Paget disease of bone ini juga mendapatkan orthopedic surgery yang berupa realign fracture, joint replacement, dan osteotomi. Demikian presentasi mengenai penyakit Paget disease ini. Ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.